Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu siklus sel, di mana siklus sel merupakan serangkaian kejadian dengan urutan tertentu berupa duplikasi kromosom sel dan organel di dalamnya yang mengarah ke pembelahan sel. Pada eukariotik atau sel bernukleus, proses perbanyakan atau sintesis bahan genetik terjadi sebelum berlangsungnya proses pembelahan sel, mitosis atau meiosis. Nah, di sini teman-teman dapat dilihat adanya gambar siklus sel, di mana terdapat G1 phase, S phase atau DNA replication, G2 phase, mitosis or nuclear division, dan cytokinesis atau cytoplasmic division pada bagian M phase. Seperti makhluk hidup yang memiliki siklus hidup, setiap sel memiliki siklus sel. Tahap-tahap yang teratur selama pertumbuhan sel, persiapan untuk pembelahan sel, dan pembelahan menjadi dua sel anak yang mengulang tahap-tahap tersebut. Dengan pembelahan sel tersebut, mereka menyebarkan informasi genetik kepada sel anaknya, yang sama seperti disebarkan pada jutaan generasinya. Di sini terdapat gambar diagram siklus sel yang lebih jelas. Bisa diperhatikan, terdapat area G1, S, G2, M phase yang terdiri dari cytokinesis, telophase, anaphase, metaphase, dan prophase. Terdapat juga G0. Penjelasan lebih lengkap mengenai gambar sebelumnya yaitu pada fase pertama, fase G1. Dalam fase ini, ukuran sel bertambah besar akibat dari pertumbuhan sel, dan pada fase ini juga terjadi proses pembentukan organel-organel. Yang kedua, fase S. Pada fase S terjadi penduplikasian kromosom dan sintesis DNA atau replikasi DNA. Yang ketiga, fase G2. Pada fase ini, yaitu dilakukan pengumpulan energi sebanyak-banyaknya untuk proses pembelahan sel. Dan fase yang terakhir, yaitu fase M, di mana fase ini berlangsung sekitar 1 jam dan merupakan tahap terjadinya pembelahan sel. Untuk fase M dibagi menjadi 2 bagian tahap, yaitu mitosis dan juga cytokinesis. Baiklah, selanjutnya akan kita lanjutkan pada materi pengendalian siklus sel, di mana terkait dengan siklus sel itu sendiri, terdapat faktor dalam mengatur siklus sel, yaitu protein CDK dan cyclin. Di sini terdapat gambar cyclin yang berwarna hijau dan CDK atau cyclin dependent kinase berwarna merah, di mana ini merupakan dua komponen yang sangat penting dalam siklus sel. Saat aktivitas dari protein kinase meningkat dan turun seketika pada sel siap untuk masuk siklus, perubahan siklis dalam aktivitas CDK dikontrol oleh susunan kompleks dari enzim dan protein lain yang mengatur kinase merupakan protein paling penting, disebut juga dengan cyclins. Di sini terdapat gambar kompleks cyclins CDK dalam pengaturan siklus sel. Dapat diperhatikan pada gambar tersebut. Baiklah, kita masuki poin materi selanjutnya, yaitu mengenai pembelahan sel, di mana pada pembelahan sel terdapat fase interfase yang disebut juga dengan fase istirahat, karena tidak menampakkan tanda-tanda pembelahan. Pada fase ini terjadi peristiwa pertumbuhan dan pengumpulan energi yang besar untuk persiapan pembelahan sel. Perhatikan gambar berikut ini, terdapat fase interfase. Ada mikrotubulus, duplikat centrosome, nuclear envelope, condensed chromosome in nucleus,
plasma membran, dan sitosol. Baiklah, pada interfase yang telah kita bahas, terdapat lagi pembagiannya. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu profase, di mana profase ini merupakan fase terjadinya proses kondensasi kromosom dan pertumbuhan pemintalnya. Pada saat ini, kromosom terlihat di dalam sitoplasma. Dapat dilihat pada gambar, profase ini terdapat sentrosom, forming mitotic spindle, condensing chromosome with two sister chromatids held together along their length, kinotetramer, intact nuclear envelope. Fase yang kedua yaitu prometafase. Pada fase ini, sampul inti sel terlarut dan kromosom yang mengandung dua kromatid mulai berimigrasi menuju bidang ekuatorial atau piringan metafase. Dapat dilihat pada gambar, prometafase terdapat spindle pole, fragment of nuclear envelope, chromosome in motion, kinotetramer microtubule. Fase yang ketiga yaitu metafase, di mana kondensasi merupakan kromosom pada bidang ekuatorial mencapai titik puncaknya. Dapat dilihat pada gambar, metafase terdapat spindle pole, astral microtubule, kinotetramer microtubule, kinotetramers of all chromosomes arranged in a plane midway between two spindle poles, dan terdapat spindle pole. Fase yang keempat yaitu anafase, di mana tiap sentromer mulai terpisah dan tiap kromatid dari masing-masing kromosom tertarik menuju pemintal kutub. Dapat terlihat pada gambar, yaitu anafase terdapat kromosom, spindle pole moving outward, dan shortening connector microtubule. Memasuki fase yang terakhir, yaitu telofase, di mana kromosom pada tiap kutub mulai mengalami dekondensasi, diikuti dengan terbentuknya kembali membran inti sel dan juga sitoplasma perlahan mulai membelah. Pada telofase terdapat set of chromosome at spindle pole, contractile ring starting to form, spindle pole, nuclear envelope reassembling around individual chromosomes, dan interpolar microtubule.